Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Partisipasi Aktif Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam Pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah atau JIAT pada daerah langka air permukaan di Sulawesi Tengah, dengan penulis Sanja Lipu dan Zeptini. Jurnal Geografi volume 15 nomor 1 Juni tahun 2017. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kamelia Dwi Puspita, NIM 190311100010. Pendahuluan. Kelangkaan air adalah suatu kondisi pada saat sebagian besar pengguna air yang utama, termasuk untuk kepentingan lingkungan, kehidupan tidak dapat dipenuhi kebutuhannya, baik jumlah dan kualitas. Dengan itu, pengelolaan irigasi merupakan salah satu sektor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian, terutama dalam rangka meningkatkan produksi pangan. Namun dalam perkembangan kinerja pengelolaan irigasi telah mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kegiatan perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan irigasi yang tertunda, kerusakan karena ulah manusia, dan bencana alam, contohnya yaitu kekeringan. Hal-hal tersebut menyebabkan kerusakan utama pada jaringan irigasi. Partisipasi petani atau P3A dilaksanakan untuk meningkatkan memiliki rasa tanggung jawab serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani atau P3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi. Adanya peran aktif petani dan P3A dalam kegiatan O dan P dapat menjamin keberlangsungan dan terjaganya kondisi dan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun. Organisasi P3A adalah suatu organisasi lokal yang merupakan sarana interaksi dan kohesivitas antara anggota masyarakat petani sebagai suatu unit sosial yang disebut komunitas petani pemakai air. Fungsi organisasi dari P3A yaitu mendorong anggotanya untuk mengatur penggunaan air secara teratur, efisien, dan efektif. Hal ini dapat dicapai mengingat bahwa organisasi merupakan fitur kehidupan sosial yang terdiri dari jejaring norma kepercayaan yang mampu menggerakkan partisipasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model partisipasi aktif P3A dalam manajemen aset jaringan irigasi pada daerah langka air. Metode yang digunakan yaitu sampel penelitian meliputi petani pengguna air atau P3A di Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah. Teknik pengembangan sampel P3A secara proporsional random sampling berdasarkan sebaran pada masing-masing daerah wilayah jaringan irigasi. Model partisipasi aktif P3A ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang irigasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu model partisipasi aktif P3A dalam manajemen aset jaringan irigasi. Faktor penyebab penggunaan air oleh petani di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi, adalah kebiasaan petani yang menggunakan air tidak mempertimbangkan fluktuasi musim kemarau dan penghujan. Faktor ini adalah titik awal permasalahan
pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, pemanfaatan sumber daya air yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan berdampak buruk tidak hanya bagi peningkatan produksi padi secara keseluruhan di Sulawesi Tengah, tetapi dapat juga menimbulkan konflik di masyarakat, baik antar petani atau antar kelompok, bahkan dapat menimbulkan konflik antar sektor dan antar wilayah. Dengan ini, pemecahan masalah kelangkaan air dapat diatasi dengan penguatan kelompok P3A. Salah satu faktor yang strategis dalam penguatan kelompok adalah pengelolaan IPAIR atau iuran pembayaran air dan iuran kelompok yang efektif. Kelompok yang kuat dan pengelolaan IPAIR yang efektif akan meningkatkan pemeliharaan saluran irigasi dan pengelolaan air. Hasil pembahasan yang kedua yaitu formulasi model cost management untuk partisipasi P3A dalam penentuan biaya operasional JIAD. P3A sebagai suatu organisasi merupakan sarana pemberdayaan masyarakat. Hal ini kemungkinan karena selain memiliki sumber daya, minimal sumber daya manusia, juga ada norma dan aturan yang mengatur dan mengikat anggotanya dalam mengembangkan aktivitas anggota. Tolak keberhasilan P3A sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, perbaikan dan peningkatan kondisi dan taraf hidup masyarakat lebih baik. Yang kedua, termotivasinya masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tumbuhnya kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri. Hasil pembahasan yang ketiga yaitu regulasi atau kebijakan berbasis ekonomi terhadap JIAD sehingga kesejahteraan petani meningkat. Berdasarkan beberapa permasalahan di lokasi penelitian, regulasi dan kebijakan irigasi yang dikembangkan adalah konsep model operasi dan pemeliharaan irigasi partisipatif atau OPIP. Model operasi dan pemeliharaan irigasi partisipatif atau OPIP adalah inovasi pengembangan sistem irigasi yang memperhitungkan kebutuhan masyarakat petani. Selain itu, OPIP juga memperhatikan aspek teknik, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan setempat, serta pemberdayaan P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Wadah pengelolaan irigasi yang ada seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air atau biasa disebut P3A, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau GP3A, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air IP3A dapat ditingkatkan perannya di dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem irigasi yang dibangun dapat ditingkatkan perannya di dalam pengoperasian. Pendekatan inilah yang menjadi landasan pengembangan OPIP di tingkat petani di Sulawesi Tengah. Hasil dan pembahasan yang keempat yaitu model partisipasi P3A dalam penanganan kelangkaan air. Proses membangun model OPIP yang dapat dikembangkan di daerah penelitian terdiri dari 10 tahapan. Dan 10 tahapan tersebut adalah yang pertama persiapan, yang kedua pemetaan sosial, yang ketiga sosialisasi, yang keempat konsultasi publik, yang kelima membentuk kesepakatan, yang keenam pembentukan kelompok masyarakat, yang ketujuh penelusuran jaringan irigasi yang akan digunakan sebagai objek, yang kedelapan pendampingan penerapan teknologi tepat guna atau TTG, yang kesembilan evaluasi efektivitas pendampingan, dan yang terakhir yaitu penyusunan standar pengelolaan.
Dari hasil review jurnal yang saya ambil dapat ditarik kesimpulan bahwa model pengembangan jaringan irigasi air tanah atau JIAT dan regulasi cost management bernilai ekonomis melalui partisipasi aktif P3A untuk meningkatkan produksi pertanian pangan, khususnya padi di Provinsi Sulawesi Tengah, sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Regulasi dan kebijakan di bidang irigasi pertanian pangan perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan kesejahteraan petani. Berdasarkan beberapa permasalahan di lokasi penelitian, maka regulasi atau kebijakan irigasi di daerah ini yang dikembangkan adalah konsep OPIP, model operasi dan pemeliharaan irigasi partisipatif, adalah inovasi pengembangan sistem irigasi yang memperhitungkan kebutuhan masyarakat petani. Dan daftar pustakanya yaitu Sanche Lipu dan Zivhidni tahun 2017 dengan judul Partisipasi Aktif Perkumpulan Petani Memakai Air dalam Pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah atau JIAT pada Daerah Langka Air Permukaan di Sulawesi Tengah. Jurnal Geografi volume 15 nomor 1. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.